Kalau misalkan pamer harta nih, pernah nggak sih apalagi bulan Ramadan gitu? Nggak pernah sih. Enggak. Gue emang nggak pernah sih kayak gitu buat pamer harta kayak gitu. Kalau aku pribadi sih kayaknya nggak ada yang bisa dipamerin. Kalau emang secara nggak sadar mungkin iya kali ya gitu. Kalau pamer harta enggak. Cuman kalau paling hobi aja sih. Kayak misalkan lagi naik motor gitu-gitu aja udah. Tanggapan kakak gitu kan banyak nih misalnya yang pamer harta, entah itu di medsos atau secara langsung, mau lebaran. Kalau dalam Islam, hal seperti itu dibolehkan atau tidak? Kayaknya ria ya. Nggak boleh sih kayaknya. Nggak boleh, terlalu ria. Kalau prinsip aku ya masing-masing aja sih, aku mah nggak terlalu ngurusin hidup orang, jadi ya udah. Menurut aku norak ya kayak gitu. Norak aja kayak gitu. Aku sebagai pengguna medsos kayak gitu kayak nggak pernah juga sih kayak gitu, kayak norak aja. Kalau aku ya kayaknya nggak boleh kayak gitu deh gitu kan. Kayak kita sedekah aja, tangan kanan kita ngasih, tangan kiri kita nggak boleh tahu gitu. Apalagi kita memamerkan yang sesungguhnya itu cuma pinjaman aja yang kayak dikasihkan dari Allah juga. Baik. Pak Ustadz, dalam Islam kita boleh nggak sih pamer harta apalagi sedang puasa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Merdeka yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bolehkah kita sebagai umat Islam berlaku pamer harta, memamerkan harta kekayaan kita yang kita miliki pada orang lain. Saya ingin sedikit bercerita tentang salah seorang sahabat Rasulullah. Beliau bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah seorang sahabat yang terkenal dengan kekayaan yang begitu melimpah. Bahkan diriwayatkan seorang Abdurrahman bin Auf ketika berniaga dari Syam dan pulang dengan begitu banyak hasil perniagaannya, sampai-sampai para sahabat mengenalnya ketika kafilahnya belum datang ke Madinah. Debu-debu dari berdatangannya unta-unta kafilahnya sudah datang duluan ketika mereka belum tiba di Madinah. Bisa dibayangkan berapa banyak unta yang dibawa, yang membawa harta perniagaan yang didapat. Sahabat Abdurrahman bin Auf dikenal dengan kekayaannya dan dikenal dengan kedermawanannya. Nyaris tidak ada sahabat yang tidak mengenal Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya raya. Suatu hari Rasulullah SAW mengabarkan kepada sahabat yang lain bahwa salah seorang sahabatnya akan dihisab lama oleh Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti di akhirat karena harta kekayaannya. Siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Lantas sahabat sekalian, kabar itu sampai kepada Abdurrahman bin Auf dan Abdurrahman bin Auf menangis. Menangis dengan kabar yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Dia takut jangan-jangan dengan harta yang dia miliki membawa dia susah sekali untuk masuk surga dan dihisab terlalu lama oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf kemudian mencoba menghilangkan atau menghabiskan harta miliknya. Kalau ditanya berapa banyak infak, sedekah, wakaf, Abdurrahman bin Auf sudah banyak. Bahkan nyaris semua orang kebagian apa yang diinfakkan oleh beliau. Sampai suatu hari terjadi di Madinah, terjadi gagal panen kurma yang begitu luar biasa. Banyak sekali petani-petani kurma yang bingung untuk menjual kurmanya karena kurmanya busuk. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Ia memanfaatkan momentum ini, sahabat sekalian. Sahabat Merdeka tahu apa yang dilakukannya? Ia memborong semua kurma-kurma busuk itu. Tujuannya tidak lain adalah ia ingin menggembirakan sahabat-sahabat para petani kurma yang gagal panen, dan satu sisi dia juga ingin agar hartanya tidak terlalu banyak menempel di dirinya.
Akhirnya kurma busuk tadi disimpan di gudang milik Abdurrahman bin Auf. Dia beli dengan harga yang murah karena para petani pun tidak mau menjual dengan mahal. Karena berpikir itu adalah kurma busuk. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf itu merasa tenang. Alhamdulillah, harta saya saat ini sudah tidak terlalu banyak. Saya takut ketika meninggal nanti, harta itu menjadi beban hisab saya nanti. Beberapa hari kemudian datang kafilah dari Yaman. Datang ke Madinah jauh-jauh dari Yaman dengan beberapa orang dermawan dan kaya raya. Mereka datang ke Madinah mencari apa? Mencari sebuah obat. Karena di Yaman saat itu ada wabah yang dahsyat. Dan mereka menyampaikan bahwa wabah itu hanya bisa disembuhkan dengan kurma busuk. Ia mencari satu tempat ke tempat yang lain, ke warga Madinah satu ke tempat yang lain dan tidak menemukannya. Bahkan warga Madinah menyampaikan, silahkan datang ke gudangnya Abdurrahman bin Auf. Di sana kurma-kurma busuk kami sudah kami jual kepadanya dengan harga yang murah. Karena kami pun sulit menjual saat itu karena tidak ada yang mau membeli kurma busuk. Kafilah itu datang ke Abdurrahman bin Auf dan bertanya, ya Abdurrahman bin Auf, betulkah engkau yang saat ini memiliki kurma busuk? Kami dari Yaman ingin membelinya karena kami membutuhkan untuk obat di Yaman karena terjadi wabah yang dahsyat di sana. Kata Abdurrahman bin Auf bilang apa? Saudaraku, silahkan ambil. Sesungguhnya aku tidak terlalu membutuhkan kurma busuk itu. Aku membelinya hanya karena aku ingin menghabiskan hartaku. Kan aku takut hartaku menjadi beban ketika nanti hisab. Karena Rasulullah mengabarkan ketika harta yang begitu banyak melimpah justru hisabnya ini bisa menjadi berbahaya untuk kita. Kemudian kafilah tersebut bilang, saya tidak mau menerima begitu saja dengan gratis wahai sahabat Abdurrahman bin Auf. Saya ingin membelinya. Ingin membelinya, bukan ingin meminta dari engkau. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf pun menolak awalnya. Tidak, silakan ambil saja. Orang-orang Yaman itu kembali menegaskan, hai Abdurrahman bin Auf, kami kesini bukan untuk meminta-minta. Sekali lagi kami tegaskan, kami ingin membayar kurma busuk itu dengan harga yang pas. Lalu kemudian dibelilah kurma itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf menjadi kaya raya kembali. Masya Allah. Sahabat mereka, bagaimana rasanya jika menjadi Abdurrahman bin Auf? Apakah kemudian sahabat akan update status? Yeay, aku ini sudah punya kurma busuk dibeli dengan harga yang mahal. Aku menjadi orang yang terkaya. Abdurrahman bin Auf justru kembali menangis. Dan ia merenung dengan apa yang dilakukan dan terjadi saat itu. Sahabat mereka sekalian, hikmah yang bisa kita ambil yang pertama adalah sungguh rezeki yang Allah berikan sesungguhnya adalah hakikatnya adalah hanya 3. Yang pertama adalah rezeki yang kita makan. Yang kedua adalah rezeki yang kita kenakan. Yang ketiga adalah rezeki yang kita sedekahkan. Rezeki yang Allah berikan ke kita, kepada kita, harta yang diberikan Allah kepada kita sesungguhnya hanya titipan, bukan untuk dipamerkan. Karena sejatinya di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Harta kita akan dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa yang kita miliki dan dikemanakan harta itu. Masya Allah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa kemudian bersedekah dengan harta yang kita miliki. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk diberikan satu hal yang menjadi kebanggaan kepada orang lain, tapi jadikanlah harta itu sebagai alat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.